Hari ini akan kita baca berita-berita yang menarik. Gue akan cari-cari berita-berita, ada gak sih berita yang menarik. Gue akan nemenin kalian 1 jam ke depan sembari nunggu bubur ayam gue, guys. Ini tumben nih bubur ayam gue nih. Aduh. Kita baca berita selanjutnya. Heboh penumpang belum vaksin booster terobos naik KA di stasiun Purwokerto, pecah. Kenapa dia harus nerobos? Karena perlu banget kayaknya ya. Perlu banget ya. Viral video petugas KAI menurunkan seorang perempuan penumpang kereta api stasiun Purwokerto. Disebutkan penumpang itu belum vaksin booster tapi tetap nekat naik kereta api. Oke. Menanggapi beredar video itu, penumpang diketahui belum divaksinasi dosis ketiga namun tidak bersedia untuk antigen. Oh, jadi dia itu udah belum yang ketiga. Pas mau naik disuruh antigen juga, tapi dia juga nggak mau. Ya susah nih. Kadang-kadang mungkin lo gak percaya ya. Misalkan lo mungkin gak terlalu percaya dengan hal yang ada gitu misalkan. Tapi bukan berarti peraturan lo terobos. Ikutin aja, kalau lo gak percaya lo terobos aja. Jadi lo terobos aja, lo jangan terobos. Kejadiannya hari Jumat tanggal 29 Juli kemarin ya. Belum booster karena alergi. Oke. Penumpang wanita ini sebelum belum bisa vaksin dosis ketiga dikarenakan alergi. Hah? Kok bisa tahu? Petugas pengamanan stasiun kemudian mengarahkan yang bersangkutan untuk menjalani tes antigen. Namun perempuan tersebut tidak bersedia melaksanakan antigen, sehingga yang bersangkutan diarahkan ke customer service. Emang kita tahu kita alergi sama itunya gimana ya? Maksudnya ya? Gimana tuh? Kita tahu gitu misalkan. Sudah wajib booster 3 kalau mau keluar kota sejak Idul Fitri kemarin, guys. Tuh. Booster keempat itu dokter-dokter, benar Bung Koluk ya. Dokter-dokter udah pada dikasih semua setahu gue. Gue dapat kabar dari bini gue, dokter-dokter tuh udah masuk booster kedua lah, booster kedua maksudnya, suntikan vaksin keempat. Dan menurut gue ini kayak ini menurut ini aja kepintaran gue yang sangat pintar ini ya. Ya ini menurutku jadi kayak vaksin per 6 bulan sih. Seperti kayak di luar negeri kan ada yang namanya vaksin flu kan. Nah iya kayak vaksin per 6 bulan sih. Supaya tubuh lo bisa ngenahan 6 bulan ke depan. Supaya kalau terjadi apa-apa gak terlalu fatal gitu. Jadi per setiap 6 bulan gue rasa akan ada kayak begini gitu. Kalau gue ya ngerasanya ya. Kalau misalkan ke luar negeri kan gitu kan. Ke Belanda apa. Itu ada suntikan vaksin flu apa gitu. Supaya kalau lo belum divaksin flu, catatannya malah takutnya lo menyebarkan gitu. Oh ini dia, ibu belum booster. Ini dia ya. Saya kemarin jelas sertifikat saya ada, saya nggak ada antigen, nggak disuruh. Udah mbak tenang aja, saya nggak mau. Tapi katanya nggak jalan-jalan ibu. Biarin aja, nggak apa-apa mbak, nggak apa-apa. Loh, videonya keretanya nanti nggak jalan-jalan, biarin aja, nggak apa-apa. Lah. Gimana sih? Yang berkepentingan bukan cuma ibu mama. Iya, tapi kan saya merasa dirugikan. Kalau memang saya dirugikan, saya mau kok ini diantigen. Saya mau diantigen. Ya, sama saya nanya kalau sana. Bingung nggak lo? Akhirnya harus memaksa ibu ini turun tuh gimana caranya? Persuasif juga nggak mau ya, maksud gue ada kadang-kadang ngasih pelajaran ke anak gue ya, karena anak kecil tuh tidak bisa diajak berkomunikasi secara common sense gitu. Jadi misalkan gue bilang, nak kita bentar lagi mau berangkat sekolah, jadi siap-siap dan segala macam. Terus anak gue tuh yang masih leha-leha, nggak mau gitu. Dan gue tahu kalau kita akan terlambat kalau berangkat misalkan jam 7.40 gitu. Atau jam 6.25 itu bakal telat. Yang gue lakukan adalah jam 6.15 gue berangkat. Gue gak tungguin. Jadi kan misalkan anak gue 2 nih, yang laki Satria sama Andra gitu. Si Andra belum siap nih. Di 6.15 gue berangkat aja. Satria udah siap atau gak udah siap, berangkat aja gitu. Kalau dia harus gak sekolah 1 hari gak apa-apa. Tapi besok-besok dia akan tahu bahwa kalau dia telat, dia akan menelatkan abangnya atau enggak dia akan menelatkan adiknya gitu. Jadi akhirnya ditinggal gitu. Gue tinggal. Anak gue udah umur 1 udah 10 tahun, yang satu udah 8 tahun. Dia harus belajar bahwa ketika lo mengerjakan sesuatu,
Selalu ada akibat dan selalu ada sebab dan akibat gitu. Karena lo melakukan sesuatu makanya lo apa gitu. Dan gue bilang sama bini gue, nggak ada yang lebih baik daripada dia ngalamin sendiri. Kita ceritakan dia nggak akan terlalu gimana. Jadi waktu itu gue inget banget sampai Andra nangis karena mau ditinggal, sampai muntah-muntah. Anak kecil kan juga gitu ya. Mereka nangis muntah gitu. Sampai muntah-muntah. Udah sampai gitu. Enggak bergeming. Tetap aja jalan. Terus kita jalan terus dia sampai yang lari-lari lah gitu ya. Gitu. Gue nggak mencoba untuk membuli dia, gue nggak mencoba untuk tapi gue cuma ngasih tahu aja. Lah ini ada jadwalnya, kalau nggak kita terlambat dan ada kakak lo gitu ya, yang harus tetap berangkat dan bisa telat dia gitu. Ya inilah maksudnya jadi ngeganggu yang lain kan, maksud gue kan si ibu ini kan. Ya udahlah ya, namanya juga ibu-ibu ya. Viral foto pernikahan kesatria baja hitam. Hah? Ini bukan kesatria baja hitam gak sih? Kesatria baja hitam bukan yang Kamen Rider RX itu ya? Kesatria baja hitam kan bukan yang versi dulu. Kamen Rider Kabuto ini berarti bukan Kamen Rider Satria baja hitam kan? Tapi gak apa-apa. Kamen Rider itu menikah dengan wanita berhijab. Nggak, kesannya bener-bener Kamen Rider yang nikah bro. Foto pernikahan Kesatria Baja Hitam ini viral di Facebook. Pasalnya superhero Jepang yang juga dikenal dengan nama Kamen Rider itu menikah dengan wanita berhijab. Nggak, kesannya si Kamen Ridernya yang merit. Nggak dong. Tulisannya itu loh. Walaupun foto pernikahan berkostum Kesatria Baja Hitam atau Kamen Rider ini viral setelah diunggah akun Facebook Malaysia. Oke. Walaupun Dabarai after outdoor shoot, Henshin tetap diteruskan. Kamen Rider Kabuto X Sarah. Nih gue yakin yang kayak gini nih, Oscar nih. Dengan konsep wibunya dia. Pada saat dia nanti nikah. Wow. Kayaknya Oscar ya, yang mungkin kayak gitu tuh menurut gue Oscar. Dengan konsep kewibuannya dia. Nikahnya Akmal. Kayak Photoshop. Gue udah mau nikah bang. Alhamdulillah. Persiapan udah semua, booking gedung, bikin undangan, catering, semuanya udah gue urus bang. Gue malah dikurung sama bokap nyokap hanya gara-gara calonnya belum ada bang. Emang gue salah ya bang? Enggak sih, sakit ya. Perlu diberesin tuh. Oh ini dia si Kamen Rider itu ya. Oke, setelah itu Hariza merasa menyesal karena tidak jadi memakai kostum Kamen Rider. Oh dia pertama pakainya kayak baju yang kayak gini, songket gini. Dia menyesal, akhirnya menukar bajunya. Gila loh, bajunya dia beli seharga 20-23 juta tahun lalu. Bukan buat nikah dong, tapi buat cosplay dong. Ya kan? Gue mikirnya kalau ada yang nikah tapi temanya Power Ranger. Maksudnya secara diri pribadi menyenangkan. Orang lain yang lihat aja sih yang mungkin kayak gini ya, lo bikin konsep nikah itu yang timeless bro, timeless. Dimana ketika lo lihat lagi ulang, lo masih bisa nikmatin gitu. Timeless, fotonya juga timeless. Jangan lagi viral nih, apa gini, Naruto gitu. 30 tahun lagi anak lo lihat, ya bapak gue norak banget nih kayak pakai Naruto. Tuh anaknya beda. Gila ayah keren banget. Aku juga pengen nikah dengan tema Naruto. Gue belum lihat tuh yang kemarin terjadi apa? Si Tayam Fashion Week kan rame banget tuh dibahas sama orang. 7 foto gaya di Tayam. Oke. I love you. Coba lihat. Thank you Bung Indraing. Di spy. Oke, ini style-stylenya ya. Ya bagus-bagus aja sih. Cuma keramaian dulu. Jadi kalau dulu sama si simple sih nggak apa-apa ya.
Orangnya nggak banyak banget. Ini sekarang udah kayak ngejubel bukan sih? Waktu itu akhirnya dibubarin bukan sih? Enggak ya? Nih, kalau udah mulai kayak gini kan udah makin rame ya. Jadi tuh malam makin bludak gitu misalkan. Terlalu 98,4 Suara Giri FM. Oh lala Suara Giri. hiburan Bung Henel tuh sekarang. Oh lala, Suara Giring FM. Siapa yang udah pernah kesini? Ada nggak? Ada nggak yang udah pernah? Gue sih belum pernah sama sekali ya. Rizvan udah, yang bener. Pan. Rizvan udah belum bangun kali ya. Rizvan udah. Gue bang, tapi nggak ikut kerja, lihat doang gitu ya. Lewat mau lihat penasaran. Jauh bang dari Samarinda, iya dong. Yang dari Samarinda nggak usah ribet. Yang Jakarta aja. Kok kagak ngapain bang juga? Ini Jakarta udah sempit, tambah gini makin tambah sempit. Ini kan sebenarnya dimulai dari anak-anak Citayam yang datang karena wilayah untuk komuternya itu kan gampang. Turunnya di situ di Duku Atas. Akhirnya dia ngumpul lah di situ. Kalau mulai itu kan. Tapi akhirnya jadi AIUEO kan, jadi maksudnya jadi banyak. Bini gue juga pernah ngomong, kamu nggak mau lihat ke itu Citayam Fashion Week? Terus gue mikir, lah fungsi gue apa di sana? Maksudnya, pas gue datang di sana tuh apa gitu maksud gue? Nggak ada gitu, nggak ada fungsinya kan gue. Pria di Langkat diteraki rampok dihajar massa, keluarga lapor polisi. Ini juga yang terjadi sih. Ikut cari link video syur mirip Ardhito Pramono. Ya Allah bro, tergantung lawan mainnya nggak sih? Kenapa juga harus nyari Ardhito Pramononya? Kalau Ardhito Pramono cari itu lagunya. Tapi tergantung lawannya dong, ya kan? Oke, pria di Langkat diteraki rampok dihajar massa. Ini juga sering terjadi ya guys. Ya. Kalau pas itu datangnya pakai baju hazmat gimana bang? Sama RT gue dijegat ya. Ini sering banget. Jadi kayak kalau hati-hati kalau lo teriak maling gitu. Atau enggak apa, karena kan bisa aja salah paham lah gitu ya. Waktu itu juga di pasar juga pernah ada yang kayak gitu. Karena pasar tuh kan mudah terjadi hal-hal bergesekan kayak gitu ya. Ih apa nih? Kamu mau jambret ya? Kamu ini ya gitu. Terus gue bilang enggak bu, emang mukanya nggak enak aja. Ada orang yang mukanya tuh emang kayak penjahat bro. Ada aja gitu. Ya kita nggak bisa salahin lah, itu muka orang ya. Maksud gue. Jadi kita nggak bisa komentar apapun tentang mukanya. Tapi ada yang kayak gitu dan jangan diteriakin sembarangan gitu. Gitu. Muka lu ya bang? Enggak, kalau gue bilang jamaah ini pasar bukan masjid. Jamaah aja ya. Lu pernah gak bang? Gak pernah. Saya pernah mencegat copet. Kalau copet gue sering. Di pasar tuh sering lah. Terus kan kita anak-anak buah kita tuh udah tahu pencopet di pasar. Wah itu copet tuh, itu copet. Nah biasanya kita ingetin, bu hati-hati bu ya. Bu hati-hati bu. Nanti copetnya tuh suka kesel ngeliat kita. Gue sering lah, berapa kali akhirnya gue pernah ngobrol, gue pernah ceritain sama kalian tuh. Akhirnya gue bisa ngobrol, akhirnya gue ajak ngobrol orang yang suka nyopet itu 3-4 orang. Tapi sering juga yang lain-lain tuh ada, jadi cuma kayak, wah nih kayaknya copet yang ini. Terus gue sih inget gue tuh ya. Jadi waktu itu ada ibu-ibu 2 orang, yang satunya itu kayak di sebelahnya kayak, ibu juga ambil yang ini gitu. Kayak ngalihin orang yang lagi belanja. Yang satunya lagi itu kayak buka-buka tasnya gitu dari samping. Jadi yang satu kanan, yang satu kiri gitu. Jadi kayak mau buka-buka. Jadi kayak ibu dialihkan lah gitu. Gue liatin ibunya set. Win. Gitu. Nah ini, makanya hati-hati. Dalam video tersebut terlihat suasananya malam hari, tampak seorang pria tergeletak duduk di pinggir jalan.
Pria itu tampak dikerumunin oleh beberapa orang lainnya. Menjelang akhir video tampak ada satu unit sepeda motor di pria dilangkat dihajar masa karena diteriaki perampok, diduga hanya karena nggak bisa bayar utang. Ya Allah, ini serem nggak sih? Masa diteriakin maling, dia penghutang bukan pencuri. Ya Allah, ya ampun, kan juga saya takut. Lagi jalan lagi jalan kaki ya. Wah, jidat tuh, Dani kan. Ya kan, saya udah tagih deh kemarin. Bilang katanya diundur 2 hari, 3 hari, 2 hari, 3 hari. Ya kan, teriakin aja maling. Maling! Gak gitu caranya. Terus gimana saya, apa kayak gitu gak gue mau bayar bon lo. Ya. Sering ya, maksud gue ini sering banget terjadi. Gue kan gue bilang pernah gue cerita di podcast Om, gue juga pernah tanpa kita tahu waktu kita masih muda lah. Ada maling jatuh naik motor, terus akhirnya kita orang-orang pada gebugin, akhirnya kita ke bawah suasana, akhirnya kita tonjokin juga gitu. Walaupun gue nonjok itu dikit doang gitu. Sampai akhirnya ada yang bawa silet gitu, silet itu kan udah kayak wah gila ini. Bener-bener ya orang tuh kalau udah anarki gitu ya, itu memang limitnya nyaris nggak ada gitu. Bisa tiba-tiba out of nowhere tuh kepikir sesuatu yang nggak masuk akal gitu. Jadi kayak tiba-tiba silet, siapa niatin bawa silet untuk, wah gue tuh kayak ini orang berarti kan niat banget. Lagi mungkin dia pulang dulu ngambil siletnya gitu, ya kan maksud gue, aduh. Atau enggak yang kayak bakar, dicari dulu kan berarti minyaknya dulu dicari, ya pastiin ada minyak gak bu, ada minyak, terus minta izin dong. Karena minyak itu akan digunakan untuk membakar orang. Misalkan gue punya warung, ada orang, bu ada minyak gak? Buat apa? Buat bakar. Jangan pakai minyak saya. Nanti ditanya saya di akhirat, kenapa kamu berikan minyak itu kepada orang yang kemungkinan bakal ngebakar? Iya kan? Gitu loh maksud gue. Iya kan? Ditanya tuh nanti gitu. Sekarang minyak tanah mahal bang. Kan maksud gue ekstrim gitu ya. Kalau orang udah anarki tuh bisa gitu. Makanya waktu tahun kerusuhan gitu ya, waktu itu juga gue masih kecil banget sih, SMP kali ya. SMP apa SD ya? Tahun 98 itu SMP kayaknya harusnya. Itu sendiri banyak banget temen gue yang turun ke jalan, tapi bokap gue bilang jangan turun ke jalan gitu. Kamu di rumah aja gitu. Terus gue mikir, gue juga gak kepikiran sih pak, introvert kan, di rumah aja. Yang penting bisa main game pak gitu. Gue malah waktu itu mikir, wah libur sekolah nih, asik gitu. Tuh